Menteri Luar Negeri Iran baru saja ke Tiongkok untuk meminta bantuan. Yang paling mengejutkan, itu mungkin berhasil. Ini terjadi meski Tiongkok sedang kesulitan. Dulu, 60% minyak Tiongkok lewat Selat Hormuz, tapi kini pasokannya terhenti akibat tindakan Iran. Meski begitu, Tiongkok tampaknya siap membantu rezim Islam itu bertahan. Mari kita lihat langkah Tiongkok. Masalah bagi Tiongkok dimulai saat Departemen Keuangan memberi sanksi pada kilang petrokimia Hangli milik Tiongkok yang merupakan kilang besar. Kilang ini memproses sekitar 400.000 barel minyak setiap hari, menjadikannya kilang independen terbesar kedua di dalam negeri. Nah, sanksi ini dijatuhkan pada minggu terakhir bulan April, dan inilah yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Basen saat menjatuhkan sanksi tersebut. Silakan dengarkan. Kami bekerja sama dengan sekutu kami di Teluk, yang setelah hampir 40 hari diserang, kini jauh lebih bersedia untuk membagikan informasi rekening bank para anggota rezim Iran dan negara mereka. Kami menghubungi bank-bank termasuk bank-bank Tiongkok untuk mengingatkan mereka bahwa semua barang asal Iran dan pembeliannya dilarang dan bahwa dolar tersebut akan dikenai sanksi dan kami akan mendorong sanksi sekunder jika ada masalah. Untuk merespons sanksi ini, Tiongkok melakukan hal yang jarang, yaitu benar-benar memblokirnya. Mereka memberlakukan perintah pengadilan yang pada dasarnya melarang perusahaan manapun di Tiongkok mematuhi sanksi-sanksi ini. Sekarang, perintah pengadilan ini memberikan banyak tekanan pada perusahaan internasional yang beroperasi di dalam Tiongkok. Ketika saya bilang internasional, maksud saya semua perusahaan, baik Tiongkok maupun asing, yang berbisnis di dalam dan luar Tiongkok, bahkan mungkin di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan ini kini dalam situasi genting. Jika patuhi sanksi, mereka melanggar hukum Tiongkok. Jika mereka tak patuhi sanksi, mereka melanggar hukum Amerika. Seperti saya katakan, Tiongkok belum pernah mencoba hal ini sebelumnya. Amerika Serikat kini juga memberi sanksi pada beberapa perusahaan dan bank yang membantu Iran, sementara Tiongkok tidak menanggapi. Tapi kali ini, Tiongkok merespons, terutama karena ini adalah kilang terbesar kedua di negara itu. Dan selain itu, kilang ini sangat penting untuk memasok wilayah di sekitarnya. Dan itulah mengapa Tiongkok benar-benar tidak bisa kehilangan kilang ini. Dan itulah mengapa mereka melawan balik. Dari sudut pandang Amerika Serikat, kita belum tahu bagaimana Tiongkok akan merespons karena Departemen Keuangan belum memberi komentar atau penjelasan. Mereka telah menyatakan bahwa perusahaan yang melanggar sanksi Amerika Serikat akan mendapat sanksi sekunder. Itu disampaikan Departemen Keuangan sebelum Tiongkok mengeluarkan injunksi ini. Tidak begitu yakin apakah mereka akan melakukan sesuatu untuk memicu konflik dengan Tiongkok. Karena seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, Presiden Trump sebenarnya akan mengunjungi Tiongkok untuk bertemu dengan Xi Jinping pada saya kira 15 Mei. Jadi itu akan segera terjadi. Saya ragu Amerika Serikat ingin memicu insiden internasional sebelum pertemuan itu. Kemarin Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggelar konferensi pers dan ditanya soal ini. Dia tidak memberi jawaban jelas soal tindakan Menteri Keuangan, tapi menyampaikan beberapa poin penting. Silakan dengarkan. Untuk mengabaikan sanksi ARS Serikat, bisakah Anda juga menanggapi hal itu? Soal itu, saya sarankan Anda merujuk ke Departemen Keuangan. Kami punya sejumlah opsi. Jika Anda mengabaikan sanksi kami, Anda akan mendapat sanksi sekunder. Saya tidak ada pengumuman hari ini soal itu, tapi kami tidak melakukannya hanya untuk tujuan simbolis. Untuk poin pertama tentang kunjungan itu tidak masalah. Saya harap pihak Tiongkok memberitahunya apa yang perlu dia dengar, yaitu bahwa apa yang Anda lakukan di Selat membuat Anda terisolasi secara global. Anda adalah pihak yang jahat dalam hal ini. Kalian seharusnya tidak meledakkan kapal. Kalian seharusnya tidak memasang ranjau. Kalian seharusnya tidak berusaha menyandera ekonomi global. Saya harap pihak Tiongkok menyampaikan pesan itu kepada mereka, meski secara tertutup tetapi tetap secara langsung. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya hari ini, Tiongkok adalah ekonomi yang didorong oleh ekspor. Oke, saya tidak di sini untuk berbicara atas nama apa yang menjadi kepentingan terbaik Tiongkok, tapi itu sudah jelas. Tiongkok adalah ekonomi yang didorong oleh ekspor. Itu berarti mereka bergantung pada negara lain untuk membeli dari mereka. Nah, Anda tidak bisa membeli dari mereka jika Anda tidak bisa mengirimkannya ke sana, dan Anda tidak bisa membeli dari mereka jika ekonomi Anda dihancurkan oleh apa yang dilakukan Iran. Ini bukan hanya soal Iran, tapi juga demi kepentingan Tiongkok agar Iran tidak menutup selat, karena itu juga merugikan Tiongkok. Lalu tadi malam, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghi pergi ke Tiongkok.
ini adalah kunjungan pertama seperti ini. Ini pertama kalinya dia mengunjungi Tiongkok sejak perang ini dimulai. Jadi ini jelas sesuatu yang semua orang perhatikan, apalagi mengingat bahwa Tiongkok secara relatif adalah salah satu pendukung ekonomi terbesar rezim Islam itu. Mereka membeli sekitar 98% minyak yang diekspor rezim Islam. Tanpa Tiongkok, ekonomi Iran tidak akan ada. Iran sangat bergantung pada Tiongkok. Tidak ada yang tahu pasti permintaan Iran saat ini. Saat saya merekam Selasa malam, kita belum tahu topik pembicaraan mereka. Tapi kejadian sebelum dia tiba di Tiongkok justru lebih menarik. Presiden Trump memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan ini, mengejutkan semua orang. Sekarang, sebelum kita membahas pernyataan ini, saya ingin mengingatkan semua orang untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu algoritma kami dan memotivasi kami untuk terus memberitakan berita. Sekarang mari kita lihat pernyataan ini. Berdasarkan permintaan Pakistan dan negara lain, keberhasilan militer yang luar biasa yang telah kita capai selama kampanye melawan negara Iran. Selain itu, kemajuan besar menuju kesepakatan akhir dengan perwakilan Iran telah dicapai. Kami sepakat bahwa meskipun blokade tetap berlaku, Project Freedom tetap berjalan. Pergerakan kapal di Selat Hormuz akan dihentikan sementara untuk melihat apakah kesepakatan bisa diselesaikan dan ditandatangani. Ini mengejutkan tidak hanya bagi saya, tapi juga banyak orang yang mengikuti perkembangannya. Alasan utama ini mengejutkan adalah karena kemarin beberapa pejabat kabinet memberi pernyataan. Mereka menyebut ini proyek kemanusiaan hebat dari Amerika Serikat, yaitu Project Freedom, dan akan terus berjalan. Karena kapal-kapal terjebak di Teluk Persia akibat tindakan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat akan membantu mengeluarkan kapal-kapal itu. Dan seperti yang kalian mungkin ingat, ada sekitar 2.000 kapal yang telah terjebak di Teluk Persia selama kurang lebih 2 bulan, bahkan lebih dari 2 bulan sekarang. Saya rasa sudah 2 bulan dan 1 minggu sekarang. Selain itu, 2.000 kapal ini membawa 20.000 pelaut yang mulai kehabisan persediaan penting untuk bertahan di kapal yang terjebak di jalur air internasional. Itulah alasan kami memulai proyek kemanusiaan ini dan sudah menyatakannya sejak Presiden Trump memulai. Sekarang 2 hari berjalan, kami menghentikannya sementara. Semoga segera ada kesepakatan. Jika tidak, pemerintah akan sangat kesulitan menjelaskan alasan penghentian sementara ini. Kemarin dalam konferensi pers, Presiden Trump menyatakan Tiongkok cukup bersahabat dengan Amerika Serikat meskipun IREX menekan Iran yang dianggap sebagai negara boneka Tiongkok. Ia juga bilang Tiongkok mungkin bisa bantu kita dapat kesepakatan. Silakan dengarkan. Minggu depan kami akan mengadakan pertemuan yang sangat penting dengan Presiden Xi di Beijing. Sekretaris Besson telah mengatakan bahwa prioritas utama dalam agenda tersebut adalah Iran. Apa yang Anda harapkan dapat dicapai bersama Presiden Xi terkait dengan Iran? Saya punya hubungan sangat baik dengan Presiden Xi. Anda tahu, menurut saya, dia orang yang luar biasa dan kami akur dengan baik. Dan Anda bisa lihat bagaimana kami melakukannya. Kami banyak berbisnis dengan Tiongkok dan menghasilkan banyak uang. Kami menghasilkan banyak uang. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Tapi saya akan membicarakan itu akan jadi salah satu topik. Tapi dia sangat baik soal ini. Anda tahu, sejujurnya, dia mendapatkan sekitar 60% minyaknya dari Selat Hormuz. Dan menurut saya, dia sangat menghormati. Kita tidak pernah ditantang oleh Tiongkok. Mereka tidak menantang kita. Dan dia tidak akan melakukan itu. Saya rasa dia tidak akan melakukan itu karena saya. Tapi saya rasa dia sangat menghormati. Sekarang, yang membuat situasi ini semakin membingungkan bagi semua orang yang mengikuti adalah Presiden Trump menyatakan kesepakatan dengan Iran hampir tercapai. Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kita tidak tahu pasti dengan siapa bernegosiasi karena Iran dipimpin berbagai faksi sehingga tidak jelas siapa yang berkuasa. Bahkan, baru kemarin, kita melihat contohnya ketika IRGC menyerang UEA dan Presiden Iran geram soal itu dan secara terbuka mengatakan, "Hey, kami tidak mendukung serangan ini." Ada faksi-faksi yang berebut kekuasaan di Iran. Presiden Trump bilang kesepakatan akan segera terjadi, tapi Marco Rubio menyatakan hal berbeda. Sekretaris Rubio, apakah Anda melihat indikasi terbaru yang kredibel dan dapat diverifikasi bahwa Iran bersedia menghentikan program senjata nuklirnya dan yang akan mengarah pada deeskalasi segera? Ya, begini, ini adalah masalah yang sudah lama bagi mereka kan. Maksud saya, mereka selalu mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan senjata nuklir. Itu karena mereka selalu mengatakan begitu. Mereka hanya tidak benar-benar bermaksud demikian. Dan kenapa Anda bilang, bagaimana Anda tahu mereka tidak sungguh-sungguh? Ya, kita tahu mereka tidak sungguh-sungguh karena mereka melakukan semua hal. Dan secara historis telah mencoba melakukan semua hal yang biasanya dilakukan jika Anda ingin memiliki program senjata nuklir. Mereka berinovasi dan mengembangkan rudal jarak jauh yang kini dapat menjangkau sebagian besar wilayah Eropa. Mereka membangun sentrifus bawah tanah besar untuk aktivitas pengayaan.
Banyak negara terlibat bisnis pengayaan, namun mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi di pegunungan dan gua. Mereka selalu punya bagian rahasia dari program nuklir yang tidak diungkapkan ke publik. Dan kita tahu pasti bahwa mereka menyimpan uranium yang sangat diperkaya pada tingkat 60%. Dan itu sama sekali tidak memiliki kegunaan sipil. Tidak ada, nol sama sekali. Jadi mereka punya kesempatan di sini untuk menyetujui sesuatu yang akan memperjelas bahwa mereka memang tidak menginginkan senjata nuklir. Satu hal adalah mengatakan kami tidak ingin senjata nuklir. Hal lain adalah melakukan hal-hal yang membuktikan bahwa Anda memang tidak ingin senjata nuklir. Ngomong-ngomong, jika Iran hanya ingin program nuklir sipil seperti pembangkit listrik, banyak negara lain memilikinya tanpa melakukan pengayaan. Mereka mengimpor bahan yang sudah diperkaya dan bisa saja melakukannya jika memang mau. Tapi tindakan mereka justru menunjukkan keinginan memiliki program nuklir militer. Itu tidak bisa diterima. Itulah proses yang kami jalani sekarang. Tujuan diplomasi ini adalah mencapai pemahaman tentang topik yang telah disepakati untuk dinegosiasikan. Kita tidak harus memiliki perjanjian yang benar-benar tertulis dan selesai dalam 1 hari, karena ini sangat kompleks dan sangat teknis. Kita perlu solusi diplomatik yang jelas soal topik negosiasi, batasannya, dan konsesi apa yang siap mereka berikan di awal agar pembicaraan layak dilakukan. Itulah yang sedang dikerjakan oleh Stephen Jarrett dan seluruh tim. Dan saya berharap akan ada kabar baik tentang hal itu. Itulah hasil yang kami harapkan. Itu hasil yang kami harapkan sejak setahun lalu dan diinginkan banyak orang. Namun, mereka tidak memberi pilihan itu pada kita karena tindakan mereka. Kini, seperti yang kalian bayangkan, media Iran sangat merayakan hal ini dan membingkainya sebagai kemenangan, menyatakan Iran tak perlu menyerahkan apapun. Amerika Serikatlah yang mundur karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana untuk AIS-REC. Dan tebak apa? Mereka tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga menyerang kapal Prancis yang mencoba keluar Selat Hormuz, kembali melanggar hukum internasional dan melakukan serangan teroris. Di sini ada Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Kane, yang menjelaskan berapa kali Iran melanggar gencatan senjata dan menyerang kapal sipil. Silakan dengarkan. Izinkan saya memberikan pembaruan tentang aktivitas beberapa hari terakhir. Dan jika Anda melihat peta di sini, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris, Amerika Serikat telah membentuk Project Freedom untuk membuka Selat Hormuz. Grafik ini menyoroti aksi militer yang telah dicoba atau dilakukan oleh pihak Iran terhadap wilayah tersebut. Titik-titik hijau dan biru menunjukkan kelompok kapal kargo komersial dan kapal tanker. Dan Amerika Serikat telah membangun kehadiran yang signifikan di selat ini untuk membuka arus perdagangan bebas. Dengan catatan, blokade masih terus berlangsung di sisi timur. Peta ini menunjukkan contoh dan sampel serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di selat serta di Teluk Oman dan di Teluk Arab. Sejak gencatan senjata diumumkan, Iran telah menembaki kapal-kapal komersial sebanyak 9 kali dan menyita 2 kapal kontainer. Dan mereka telah menyerang pasukan Amerika Serikat lebih dari 10 kali. Semuanya masih di bawah ambang dimulainya kembali operasi tempur besar pada saat ini. Anda juga dapat melihat kapal tanker dan kargo di garis blokade Amerika Serikat, seperti yang saya sebutkan. Akibat serangan tanpa pandang bulu dari Iran di seluruh wilayah, saat ini ada 22.500 pelaut yang berada di atas lebih dari 1.550 kapal komersial yang terjebak di Teluk Arab tidak dapat melintas. Selain menyerang pelayaran, Iran juga terus secara sengaja menyerang negara-negara tetangganya. Baru kemarin, Iran menyerang Oman 1 kali dan Uni Emirat Arab 3 kali, termasuk serangan terhadap terminal minyak Fujairah yang berhasil digagalkan. Mereka juga menembakkan rudal jelajah, drone, dan kapal kecil ke pasukan Amerika Serikat yang menjaga pelayaran di selat itu. Dan helikopter MH-60 Angkatan Laut Amerika Serikat serta helikopter AH-64 Apache Angkatan Darat berhasil menggagalkan ancaman-ancaman tersebut. Sejauh ini, hari ini lebih tenang. Terakhir dan terpenting, Iran kemarin mengumumkan mekanisme baru bagi kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Dan coba tebak, mereka membuat kesalahan. Saya rasa karena internet jarang di Iran, mereka tidak benar-benar paham cara kerjanya.
Mereka membagikan email yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kapal dan pada dasarnya menarik denda sekitar $2 juta per kapal tanker yang ingin melintasi Selat Hormuz. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuat saya bermasalah dengan YouTube karena saya tidak yakin dengan pedomannya. Sebagai saluran berita, saya menunjukkan email yang sudah dipublikasikan Iran. Jika kalian punya waktu luang, silakan bersenang-senang. Lakukan apapun yang kalian mau. Email itu sudah dipublikasikan. Setiap video kami setidaknya mendapatkan beberapa ribu tayangan. Jika Iran menerima ribuan email, mereka akan lebih sulit menarik $2 juta dari kapal tanker lain. Silakan bersenang-senang, itu saja dari saya. Semoga besok kita dapat kabar kesepakatannya. Seperti saya bilang, saya merekam ini Selasa malam. Semoga ada kemajuan dalam pertemuan Tiongkok dengan Menteri Luar Negeri Iran dan tercapai kesepakatan. Kalau tidak, saya bingung kenapa operasi proyek kebebasan di Jeddah. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.